Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat nih. Tambah melih, salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kalau sampun dipun aturaken bilih pengawasan kita wonten malam menika dalam rangka halal bihalal. Berarti menika wonten hubunganipun kalian ibadah kita wonten sasi Ramadan. Sasampunipun kita wonten bulan Syawal. Setelah kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Paling badan menika wonten 3. Ada 3 harapan kita. Dan harapan itu kita tuangkan dalam bentuk kita saling mengucapkan. Kita ungkapkan dengan kata-kata maupun dengan tulisan-tulisan. Harapan yang pertama adalah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah. Maka kemudian kita ungkapkan dalam bentuk doa. Seperti yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka bertemu saat merayakan Hari Raya Idul Fitri, kalimat yang diucapkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadah kalian. Apabila Bapak Ibu menika ugi sampun kathah dipun ungkapaken menika. Menawi kita ngangge cara Al-Qur'an donganipun Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa yang diajarkan Al-Quran. Ini yang dibacakan Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka kemudian dari ayat itulah para ulama menghanjurkan setiap kita menyelesaikan suatu amal ibadah, maka bacalah doa ini. Membaca doa menika. Semanten ugi menawi sabadanipun kita nindakaken ibadah wonten sasi Ramadan. Itu yang kita perbanyak, itu mohon agar Allah menerima datang sedaya amal ibadah kita. Termasuk hari-hari ini diperbanyak doa menika. Sebab menika ingkang dados puncakipun. Apa artinya kalau kita melakukan semua amal ibadah yang mboten katampi dening Allah? Betul wonten manfaatipun. Makanya doa ini harus kita perbanyak. Khususipun sabadanipun kita nindakaken ibadah wonten sasi Ramadan menika. Kemudian yang kedua dan yang ketiga menika sering kita midhangetaken utawi kita maos wonten tulisan-tulisan
Kalau lengkapnya itu adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, saya dan Anda termasuk minal a'idin, orang-orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dados ba'da Ramadan menika, selain kita berharap supaya amal kita diterima Allah, kita juga berharap kita menjadi orang-orang yang al-a'idin. Menika saking fi'il ada, lalu isim fa'ilnya a'idun, jamakipun a'idun. Karena dimulai dengan huruf jer, maka dia dibaca minal a'idin. Artosipun menika tiang-tiang ingkang wangsul. Nah, pertanyaannya itu kembali kepada apa? Nah, maksudipun supaya kita kembali kepada fitrah. Supaya kita kembali suci. Tegesipun suci menika kita mboten duwe dosa. Sebab kita nembe kemawon nindakaken ibadah wonten sasi Ramadan. Dengan semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, kita berharap awak dhewe niki pun mboten duwe dosa melih. Niku jenenge minal a'idin. Jenenge wong sing bali marang fitrah. Ning pertanyaanipun, napa saestu awak dhewe niki pun bersih saking dosa? Nggih napa mboten? Raosipun sampun bersih napa dereng awak dhewe niki? Wah, ngaku itu lho mboten. Padahal menika harapan ya. Namanya harapan itu belum tentu dengan kenyataan. Dados jawaban jenengan niku leres. Kenyataanipun menika nggih. Wallahu alam. Kita cuma berharap pada siang menika kita dados tiyang ingkang suci. Sampun mboten gadhahi dosa melih. Sebab dosa itulah yang akan menyebabkan orang nanti masuk neraka. Banyak ayat-ayat Quran yang ngendikaken ngaten. Di surat Al-An'am 124 itu juga disebutkan. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa adzabun syadid. Orang-orang yang berbuat dosa itu akan ditimpakan kepada mereka kehinaan di sisi Allah dan siksaan yang berat. Jadi orang itu mendapat siksaan menika jalaran kathah dosani. Maka kita berharap supaya dosa kita ini bisa bersih. Bagaimana cara kita membersihkan dosa? Secara garis besar menika wonten kalih caranipun. Cara yang pertama itu ditutupi dengan amal soleh. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapus dumateng kesalahan-kesalahan kita. Ya. Mila kanthi kita nindakaken ibadah-ibadah wonten sasi Ramadan kepengker, kita berharap amalan-amalan itu bisa menutupi dosa-dosa kita. Nggih wonten siam, wonten tarweh, wonten ngaji Quran, sedekah, itu punya fungsi untuk bisa menutupi dosa-dosa kita. Tetapi para ulama sudah menjelaskan tidak semua dosa itu bisa ditutupi dengan amal soleh. Mboten sedaya. Yang pasti yang ditutupi itu dosa kecil-kecil.
ingkang alit-alit menika. Adapun dosa yang besar-besar itu bisa ditutupi dengan cara bertobat. Ya. Kanthi kita menika nindakaken tobat. Menika ingkang diperintahkan Allah wonten Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat 8. Menika dados kangge nutupi dosa-dosa kita, menika kita lakukan dengan bertobat. Taubatipun menika dipun sebut taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang semurni-murninya. Taubat kanthi ingkang saestu. Taubat dengan cara-cara kanthi syarat-syarat ingkang kedah kita penuhi. Yang pertama, kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita menyesal. Menyesali dumateng pendamelan ingkang awon ingkang sampun kita tindakaken. Yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulang lagi. Dan yang keempat, kita akan menjadi lebih baik. Menika syarat-syaratipun taubatan nasuha. Dan masih ada syarat yang kelima. Kalau dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, menika kedah kita rampungaken yang dalam istilah kita disebut halal bihalal. Menawi istilah Rasulullah menika tahallul. Jadi halal bihalal itu menawi kula pikir-pikir tampaknya itu dasarnya ini. Hadis riwayat Bukhari niki. Menawi kita runut-runut istilah halal bihalal menika mboten ketemu niku. Nahu sorope mboten ketemu. Mboten wonten patokanipun. Niku namung cara Arab di Indonesia nih, mboten mawon. Tapi kalau kita ikuti dari maksudipun wontenipun halal bihalal, menika kula saged mendhet saking hadis Nabi riwayat Al-Bukhari niki. Yang bunyinya begini, mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma. Ada kata-kata tahallul ini ya. Ingkang maksudipun, barang siapa di antara kamu melakukan kedzoliman kepada saudaranya, terus menawi kita menika nindakaken pendamelan ingkang menika merugikan dumateng tiyang sanes, itu namanya kita mendolimi. Berarti kita itu merampas hak orang. Karena dolim itu artinya lawan dari adil ya. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak semestinya, menika jenenge kita mendolimi. Lalu Nabi menjelaskan, kedoliman kita kepada orang itu kadang dalam bentuk min irdihi. Irdun itu kehormatan. Contohipun, nyun sewu niki ibu bapak nggih, ngrasani tiyang. Itu yang paling kita senangi itu, ngerasani itu. Itu namanya kita mendolimi dari segi kehormatan. Karena orang yang dirasani pasti sakit. Sakitnya di sini. Termasuk mencela, menghina, menuduh. Itu namanya mendolimi dari segi irdun. Dari segi kehormatan. Atau yang lain, au syai'in, sesuatu yang lain. Menika dipunsebataken wonten hadis Muslim, itu ada dua jenis yang lain yang seringkali kita lakukan kedzaliman dumateng sederek kita, yaitu berupa harta. Jadi kita mengambil harta orang, apakah itu mencuri, menipu, nyopet, ngerampok, korupsi. Pokokipun hak yang menikah kita pendet. Itu namanya kita mendolimi dari segi harta. Utang, mboten nyaur. Ya, ini jenenge merugikan dari segi harta. Atau yang ketiga, itu dari segi keselamatan fisik. Mulai dari mencubit,
jewer, mukul, jotos, napa malih? Hah? Hah? Nutuk? Kalau itu kita lakukan, berarti kita mendolimi dari segi fisik. Maka Rasulullah berpesan, fal yatahallalhu minhul yauma. Hari ini, segera minta halal kepada orang yang pernah kita perlakukan itu. Itu namanya tahallul namanya. Bahasanya pun fal yatahallal. Minta halal. Kalau itu berupa kehormatan Bapak Ibu, minta halalnya minta maaf. Cukup kita minta maaf. Minta supaya dimaafkan kita. Tapi kalau berupa harta, gimana cekap minta maaf. Lah kalau yang diambil itu 10 juta, masa kok sepurani yo? Ya, benar saja. Orang itu akan menghalalkan kalau uangnya dikembalikan dulu. Utangnya disauri dhisik. Gitu Bang ya? Tapi jenengan diutangi 10 yuto. Jaluk halal. Urun apa badan? Ya ra gelem. Ya tak halal ke tapi utangmu saurono. Ane ming 10.000, 20.000 saged. Kalau itu berupa fisik, ada caranya. Minta halalnya itu dengan cara siap dikisos. Al-ainu bil aini wal udhunu bil udhuni wasinu bisini. Kalau kita pernah jewer, nanti kupingnya copot, kita siap dijewer sampai kuping kita copot. Itu namanya kisos, Pak. Ya. Gigi dengan gigi. Kalau pernah kita jotos giginya rumpal, ya kita harus siap. Itu baru namanya imbang. Menikah dalam Al-Quran disebut dengan kisos. Membunuh, dibunuh. Itu yang dimaksud dengan wal-fal yatahallalhu. Nah, ingkang umum, kita biasanya halal bihalal itu cukup dengan minta maaf, salaman. Tapi urusan merugikan harta dan keselamatan fisik belum diselesaikan. Maka Nabi mendiko, selesaikan hari ini. Sebab, kata Nabi, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti dinar dan dirham tidak berlaku lagi untuk menebus dosa-dosamu. Tegesipun saderengipun dinten kiamat. Mangke menawi sampun dinten akhir, kita sudah nggak bisa lagi menebus kesalahan kita dengan mengembalikan dinar maupun dirham. Lalu apa yang nanti jadi tebusanipun? In kana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Untuk menebus kesalahan yang kita lakukan, yang belum halal bihalal niku belum tahallul, nanti harus dibayar dengan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh diambil sebanyak kedoliman yang pernah kita lakukan. Kalau tidak punya amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka dosa orang-orang yang pernah didolimi itu diambil, lalu diberikan kepada orang yang berbuat dolim itu. Menikah berat sangat. Kalau melakukan dosa kepada manusia itu berat sangat. Itu harus kita selesaikan sekarang. Sebab menaik badan, menikah mangke menjadi masalah saat kita nanti di hari akhir. Kita harus menebus kesalahan kita menikah. Sehingga terjadi apa yang oleh Nabi, kira maju. Yeah. Bapak Ibu, ini ada satu kasus ini perlu saya aturkan nih. Hampir setiap hari raya itu saya selalu mengingatkan dengan hadis ini. Kasus orang yang mengalami nasib disebut dengan al-muflis.
Al-muflis menika artosipun orang yang jatuh bangkrut. Waktu itu Nabi bertanya, tahukah kamu siapa manil muflis? Atadruna manil muflis? Siapa orang yang jatuh bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang jatuh bangkrut itu orang yang nggak punya apa-apa Nabi. Mala dirhamalahu wala mata'a. Mboten duit, mboten duit barang-barang. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Itu kan bangkrut di dunia. Itu mudah diatasi nih, loh. Gampang. Gampang digoleki meneh. Tetapi yang saya maksud orang bangkrut itu, kata Nabi, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu, orang yang ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat, bisolatin, wasiyamin, wazakatin. Dia membawa amal sholat, amalan poso, amalan zakat. Terus yang ini ahli ibadah nih. Tapi kenapa kok bangkrut? Nah ini masalahnya. Wayakni kot syatama hadza. Orang itu juga datang, dia telah pernah mencela orang lain. Hadza itu maksudnya orang lain. Dia ahli ibadah tapi dia nggak bisa menjaga mulutnya. Waqadzafa hadza, juga suka menuduh orang. Kehormatan menika. Ahli ibadah tetapi banyak yang disakiti. Banyak yang kehormatannya itu didolimi. Wa akala malah aja. Orang ini juga telah makan harta orang lain. Ahli ibadah tapi oleh nyambut gawe itu mboten hati-hati. Sing penting pokoknya oleh duit. Sing penting pokoknya sugih. Mbok duwite sapa wis mbok. Ngoten ya. Ora duwe gedang mulai teko Tegal nggawa gedange tanggane. Padahal mboten duwe gedang. Nang pasar blonjo mek duwe 100.000 tapi blonjone nganti 500.000. Anjupuk. Jadi pejabat nggih ngoten. Suka korupsi. Jadi wa akala malah hadza. Yang ketiga itu wasafaka dama hadza, wadoroba hadza. Orang ini suka mengalirkan darah orang lain. Jadi moro tangan, gampang koplak-kaplok mawon. Sering melakukan tindakan kekerasan. Kenapa kok dia bangkrut? Kata Nabi, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang didolimi itu, ya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang mendolimi itu. Dados pahalanipun tiyang ingkang ahli ibadah niku wau dijupuk untuk diberikan kepada orang-orang yang didolimi tadi. Sing tahu dirasani, sing hartani tahu dipangan, sing tahu dikaploki niku wau. Fa in faniyat qabla ayyuqdha ma'alaihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma'alaihi. Kalau kebaikan-kebaikannya itu habis, padahal dosanya masih belum ditebus, masih punya tanggungan. Ukhidha min khotoyahum. Maka untuk menebus dosa-dosanya itu, diambillah dosa-dosa orang yang pernah didolimi. Faturihat alaihim. Kemudian diberikan kepada orang yang ahli ibadah niku wau. Summa turiha finnar. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Wah, sedih nih, Pak. Padahal ini ahli ibadah. Poso niku luar biasa, nggih itikaf barang ya. Salate mboten tahu napa? Mboten tahu ninggalake jamaah. Zakat, umroh barang. Tapi karena dia nggak bisa menjaga kedoliman dumateng tiyang sanes niku wau, menjadikan dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sedih nih.
Jadi kita nggak bisa, kita menikah mboten sakit namun semata-mata dengan puasa lalu masuk surga, belum tentu. Bagaimana dosa kita dengan manusia? Inilah maka di Indonesia itu ada tradisi halal bihalal. Menikah maksudipun untuk memberikan kesempatan, paling tidak untuk mengingatkan kita lah. Banyak orang-orang lain itu yang pernah kita sakiti, kita zalimi, hak-haknya kita rampas. Maka segeralah kita minta kehalalanipun. Meskipun sakjane ngoten, halal bihalal menika mboten usah nunggu riyaya dhisik. Tapi begitu kita berbuat salah kepada manusia, segera kita. Istilah Nabi ini tahallul. Maka itu Bapak Ibu, kegiatan kita menikah mboten namung sifatipun formalitas, ya. Mboten namung pantes-pantesan mboten. Sebab yang sering halal bihalal menikah namung pantes-pantesan. Formalitas istilahnya. Neten Jogja niku biasane halal bihalal menika identik dengan mangan niku napa? Kupat ya, mboten kupat. Opor. Halal bihalal mesti enten opore niku. Nek mriki ra napa niki? Nggih. Menika namung kula tingali namung sifatipun formalitas. Mila menika kita halal bihalal wonten malam menika pun formalitas. Ini kita serius. Serius pokoknya. Dieling-eling. Awak dhewe tau dosa karo sapa? Dieling-eling. Mumpung isih urip. Tau utang-utang sauri. Tau nyeleh pacul ra dibalekke, balekke. Ibu-ibu tau nyeleh mundu. Ngerti mundu mboten? Ulek-ulek. Ora dibalekke, balekke. Utawa njaluk sepuro, nek ulek-ulek kan nggih saged njaluk sepuro lah. Mboten formalitas. Jadi kita halal bihalal ini serius. Ya, kesempatan menika ngengetaken datang kita sedaya. Lan mesti kita niki duwe salah kali tiyang niku. Nah, maka kesempatan halal bihalal ini kita serius, mari kita selesaikan sedaya kesalahan kita datang tonggo, datang konco. Kalau itu kita pernah menjadi pejabat ya kali rakyat diselesaikan. Nek pancen korupsi balik duitnya korupsi. Ini mboten nggih nanti ditagih di akhirat kali rakyat. Ya. Nah, menikah Bapak Ibu, ini sudah 36 menit ya. Tadi kan 1 jam. Pembahasan yang pertama sampun rampung halal bihalal. Sekarang masih ada waktu 25 menit. Kula badhe bahas ingkang kaping kalih. Atau yang ketiga lah. Karena harapan kita menjadi orang yang faizin. Kenapa faizin itu? Itu dari fi'il fazan. Yafuzu. Fauzun. Atau fauzan. Isim fa'ilnya faizun. Jamaknya faizun. Artinya apa? Yang sing faiz niku napa Ibu Bapak? Kalau kita lihat di kamus ada 3 makna faiz itu. Makna yang pertama itu orang yang menang. Yang sing menang niku disebut faiz. Yang kedua itu orang yang sukses. Yang sing sukses menikah disebut faiz. Yang ketiga itu tiang sing berhasil hasola. Paling tidak ada 3 itu makna faiz itu. Berarti kita menikah sabatanipun Ramadan punya keinginan menjadi orang yang menang, orang yang berhasil, dan orang yang sukses. Sampun apa dereng? Halo? Ibu-ibu sampun Pak, menang. Dan kesuksesan yang besar itu nanti kalau kita masuk surga. Ya.
Orang yang masuk surga itu di surat Al-Fatih ayat 5 itu dikatakan wa kana dzalika indallah fauzan azima. Surga itu adalah fauzun azim, kesuksesan yang besar. Namanya orang sukses besar itu kalau nanti masuk surga. Mila saniki nggih dereng kok. Mundur masuk surga kok. Tapi kita ini baru calon-calon. Calon-calon orang yang mendapatkan kesuksesan besar di surga nanti. Gini apa betul? Tetapi untuk mendapatkan kesuksesan besar di surga, harus kita mulai dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita ini juga harus kita upayakan menjadi orang yang faiz. Napa ciri-cirine tiyang ingkang pikantuk faiz menika? Menika ingkang badhe kula terangaken secara singkat mawon ya. Mangke Bapak Ibu, kula panjenengan sami saged ngukur piyambak. Aku iki wis sukses, wis menang, wis berhasil apa ora ya? Badane Ramadan iki. Bisa kita ukur, Pak. Sebab calon-calon orang yang sukses masuk surga itu adalah sukses di dunia. Kalau di dunianya mboten sukses, mboten saged masuk surga. Jadi kesuksesan harus kita mulai dengan nalika kita gesang wonten donya menika. Nah, Bapak Ibu sekalian, cirinipun tiyang ingkang menang, sukses dan berhasil itu ada dua. Mboten usah kata-kata. Wonten pinten? Pinten Ibu? Dua napa kali? Kali. Yang nomor satu, orang yang menang, orang yang sukses dan yang berhasil, orang yang mampu mengalahkan semua musuh-musuh, godaan-godaan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Awak dhewe niki duwe musuh. Duwe napa mboten? Kalau kita nggak bisa mengalahkan musuh-musuh kita, niku awak dhewe dudu wong menang. Dadi jenenge wong menang iki kudu bisa ngalahno musuh. Kula takoni, musuh kita niki enten pinten? Halo? Nah, bisa menang piye ora ngerti musuhe. Ngerti tapi jenengan yang mboten saged ngendika mawon. Musuh kita itu Bapak Ibu ada dua. Pinten? Kali. Yang pertama itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua berasal dari luar diri kita. Musuh ning teko awake dhewe. Musuh dari dalam diri kita itu ada tiga. Yang pertama itu adalah apa? Jiwa yang buruk. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa yang fujur. Itu musuh kita. Jadi kita harus mampu mengalahkan jiwa kita yang fujur. Jiwa yang selalu mendorong kita untuk berbuat dosa. Jiwa manusia itu kan macam-macam ya. Lalu musuh kita yang kedua, yang dari dalam diri kita itu hawa nafsu. Dia apa mboten? Kraos mboten ning kagungan hawa nafsu menika. Hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada yang buruk-buruk. Ya. Jadi yang namanya orang yang menang harus mampu untuk mengendalikan dan mengatur dumateng hawa nafsunipun. Kemudian musuh yang ketiga dari dalam diri kita, apa kira-kira? Satu tadi jiwa yang buruk, dua hawa nafsu, yang ketiga hubbud dunia, kecintaan kita kepada dunia yang berlebih-lebihan. Itu harus kita kalahkan Bapak Ibu. Ya. Jenenge pemenang kuwi kudu iso ngalahno dumateng kecintaanipun dhateng dunia menika. Dia tidak dikuasai oleh dunia, tapi dia yang menguasai dunia.
Mboten dipun kuasai kalian kesenangan dunia menika. Tetapi yang menguasai dia. Itu baru namanya orang yang faiz. Lalu 3 musuh kita yang dari luar. Apa kira-kira? Ini yang dari luar. Apa Ibu? Yang pertama, sing mboten ketok. Napa sing mboten ketok niku? Setan. Setan itu musuh kita. Setan itu yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa. Musuh itu. Lalu yang kedua, sinten Bapak Ibu? Di samping setan apa? Setan itu ora wonten kalih, Pak. Setan sing ora doyan lemper, setan sing doyan lemper. Jadi musuh kita yang selain setan sing mboten ketok, itu tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik. Mereka nggak pernah berhenti-henti untuk menyesatkan kita. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka nggak pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah ini. Buat nanti leren-leren tiang kafir itu. Maka kita harus mampu untuk mengalahkan mereka. Kemudian yang ketiga, musuh kita dari luar. Sinten? Orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat, namanya orang fasik. Mereka bukan kafir, tetapi mereka punya pengaruh besar di dalam mempengaruhi kita. Ngakuni Islam. Tetapi yang dilakukan itu selalu mempengaruhi dumateng kita, dumateng ingkang awal. Jadi yang namanya orang menang, itu harus mampu mengalahkan 6 ini. Sampun apa dereng apa dhewe ini? Kalau Ramadan yang lalu, kita baru bisa mengalahkan hawa nafsu. Itu pun cuma nafsu makan. Nafsu yang lain, kita bisa mengalahkan setan. Gak setannya yo, katanya sing cilik-cilik nih. Jadi kalau orang keluar dari Ramadan itu menjadi orang yang menang karena mengalahkan hawa nafsu dan setan menika jatosipun nggih namung sekedhik menika. Kita masih punya banyak musuh. Kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang menang, kita terus berjuang menghadapi musuh-musuh 6 kalau mau. Itu yang pertama, cirinipun tiang menang menika. Lajeng cirinipun ingkang nomor kali 15 menit lagi ya, Mas. Sing jenenge tiang menang, faiz itu ya. Orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang sukses. Menika mboten namung kagem awake dhewe. Nah, tapi juga untuk keluarga. Sukses dirinya, sukses keluarga. Dan yang ketiga, sukses untuk umat Islam. Jadi sama dhewe jenenge sukses dhewe. Tapi ini keluarganya betul sukses, bukan orang sukses itu. Yang namanya orang faiz itu dirinya sukses, keluarganya sukses, umat juga sukses. Maka perjuangan kita menika boten namung perjuangan untuk diri sendiri, tapi juga perjuangan untuk keluarga kita. Perjuangan untuk umat Islam. Itu baru namanya kita minal faizin. Itu baru namanya kita termasuk orang yang sukses. Sebab awak dhewe niku Bapak Ibu pengen mlebu swarga boten dhewe. Nggih napa mboten? Pengen mlebu swarga karo anggota keluargane. Ya karo bojone, ya karo anake, karo putune, karo dulur-dulure. Nggih napa mboten? Lah nek pengen sukses dhewe apa mlebu swarga dhewe mengke? Mangke tingatikno. Endi ya bojoku ya? Endi ya anakku ya? Karena ketika di dunia dia cuma ngapi awake dhewe. Bojone mboten diapiki. Nang masjid dheweke dhewe. Bojone ra dijak nang masjid. Anake mboten dijak nang masjid. Mboten diulang ngaji. Akhire mangke mlebu swargane ping dhewe.
Ya. Padahal Allah menikah memberikan kesempatan kita, memberikan peluang untuk nanti bisa masuk surga bersama-sama. Mangke saged dipun pirsani wonten Al-Qur'an surat Ghafir ayat 8. Juga di surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 15 itu ya. Menika dipun sebataken orang yang masuk surga itu ya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi masuk surga itu bersama keluarga. Kalau sama-sama baiknya Pak ya. Sama-sama beriman. Dadi perjuangan kita menika mboten namung ngapiki awake dhewe. Tapi wedi ngapiki keluargane. Jangan kita cuma rajin sendiri, istri suami kita nggak ke masjid. Wah, menika pengen sukses dhewe niku jenenge. Anake mboten dijak teng masjid. Pinter ngaji niku, Pak. Ning anake ra iso ngaji. Niku jenenge pengen mlebu swarga dhewe. Namanya sukses itu juga sukses untuk keluarga. Dan seterusnya itu untuk umat. Karena kita juga pengen masuk surga bersama yang lain. Mboten namung piyambak. Nah, mila istilahipun yang kita inginkan itu menjadi orang yang soleh dan muslim. Itu istilahipun. Perjuangan kita ini menjadi orang yang baik, itu namanya orang soleh, tapi juga muslim. Muslim ini ku ngapiki datang tiyang sanes. Itulah namanya orang yang faiz itu. Mila menika Bapak Ibu, wonten kesempatan ingkang sae menika, kita sami ngengetaken nggih. Sabadanipun kita Ramadan menika, karena kita ingin menjadi orang yang faiz tadi, mari kita tidak hanya melihat diri kita sendiri. Mboten namung ningali dhumateng pribadi piyambak. Mboten namung kangge kesaenan pribadi kita piyambak. Sekarang mari kita tengok suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi contoh utawi apa nggih? Ingkang sederhana mawon. Nek awak dhewe niku teng masjid, adzan teng masjid wajib sangat. Tapi coba tengok, anak kita ke masjid apa ora ya? Harus tengok. Mangke pun kondur, anaknya pun sholat apa dereng. Itu namanya kita ingin di samping kita menika mangke dados ahli surga, tapi juga ingin anak-anak kita, suami, istri, saudara-saudara. Karena kita ingin sukses bersama. Menika pentingipun nyambung kalian sambutanipun mudir kalau wau. Kita wonten lembaga pendidikan kados Amanar menika Bapak Ibu sekalian. Ini penting sangat nih. Untuk saat ini memang lembaga pendidikan yang paling ideal itu pondok pesantren. Kenapa? Nah, niki rahasia nih pun. Karena pondok pesantren itu mengelola 3 lingkungan sekaligus. Ada 3 lingkungan yang langsung dikelola kalian pondok pesantren. 1 lingkungan rumah tangga, 2 lingkungan masyarakat, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Lari kita menika pengaruhipun kan mergo 3 niki. Pengaruh ten omah yang sepuhipun mbok sibuk banget sehingga mboten saged didik. Nomor kalih sing luwih gedhe mulih niki kanca. Kadang-kadang tiyang sepuh niku kalah kalian kancane anak kita. Gitu. Lajeng nomor 3 niki teng sekolahan. 3 menika ingkang mempengaruhi anak-anak kita. Dan 3 lingkungan inilah yang kemudian diambil alih oleh pondok pesantren. Mila lembaga pendidikan pesantren menika berat sangat. Ngendikanipun Pak Ustadz
mudir nih wow, keras nih, berat sangat nih kok. Karena harus mengelola 3 lingkungan ini. Tapi menika ideal. Milio wontenipun almanar menika monggo kita sambut. Putra putri kita menika kita lebetaken sebagai upaya kita supados anak-anak kita menika ugi sami kalian kita. Kalau yakin nih Bapak Ibu sepuh-sepuh menika insyaallah lah salate rajin, ngajine nggih sae-sae. Ini sedayu niki masalah ngaji tiang sepuh niku pun pokokipun luar biasa lah. Sekarang pertanyaannya kan bagaimana dengan anak-anak kita ini Pak? Bagaimana dengan generasi sasampun kita mangke? Apakah mereka juga seperti kita? Nah, menika perlu dipun ingetaken. Monggo wontenipun pendidikan almanar menika kita sekuyung sareng-sareng. Putra-putri kita menika wonten dalam kita perhatosaken, pendidikanipun ugi dipun perhatosaken, nggih. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, yang sekarang banyak berpengaruh pada anak-anak kita itu kan HP niku nggih. Nggawa HP ora, Dik? Nah iki nggawa. Oh niki ngaji man nggawa HP niki. Saniki lare niku waktunipun namung habis untuk ndelok HP niku. Masya Allah. Niku nih mboten kita napa? Awasi. Niku mangke anak kita dadi anake HP niku mangke. Nggih. Pengaruhipun ampun sangat menika. Insyaallah menenten pondok mboten. Enggak ya Ustaz ya. Di pondok enggak boleh bawa HP. Nggih. Menika keuntunganipun terpondok. HP enggak boleh. Tapi kalau di rumah itu kok kayak HP kalau itu yang sepuhipun. Lah niku masalahipun. Ini kadang-kadang sinkronisasi ini belum ada, Mas. Antara pondok dengan orang tua ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kita juga tidak ingin kemenangan menika namung datang keluarga, tapi juga kepada umat. Umat Islam menika ya kudu menang. Sak menika saestu kita prihato sangat. Kawontenan umat Islam menika menang napa mboten sak menika? Umat Islam niki menang napa kalah saniki niki? Kalah napa keyok? Nek panjenengan tersedayu tasih rumaos ya masih inilah ya. Tapi menawi wonten dusun-dusun lintunipun kawontenan umat Islam menika sampun luar biasa. Nggih. Ukuranipun niku napa, Pak? Pemilu niku mawon. Pemilu kemarin itu. Berapa kekuatan umat Islam menika saged menang? Alit sangat, Pak. Makin tahun umat Islam ini kekuatan politiknya makin rendah. Dari segi kekuasaan kita itu Masya Allah. Saat ini kalau ada di bal-bal. Apalagi kalau sampai dunia ya. Dunia itu sekarang yang berkuasa itu mboten tiyang Islam. Tapi negara-negara kafir, Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, umat Islam ini dadi bal-balan. Dari segi ekonomi sami. Yang berkuasa itu adalah orang-orang kafir. Menika wonten data saking Forbes ya. Data 2 Februari 2024. 10 orang terkaya di Indonesia, 9 niku tiyang kafir. Yang 1 Islam. Yaitu Khairul Tanjung. Itu tok. 9 yang lain niku tiyang kafir. Yang terkaya itu Prayogo Pangestu. Duwe iku pinten niku? 571,38 triliun. Wah, wong siji semanten niku. Nate ngerti mboten duwe triliun niku. Lalu dari 100 orang yang miskin di Indonesia, 90% itu orang Islam. Jadi kondisi umat Islam dari segi ekonomi ini luar biasa. Apalagi kalau dunia, 10 orang terkaya di dunia, ini data 1 Januari 2004 kemarin, 1 pun tidak ada orang Islam. Semuanya itu orang kafir.
Terutama niki Yahudi. Sing sugih-sugih niku tiyang Yahudi. Saniki niku tiyang niku nek duwe-duwe niku berkuasa. Karena politik kekuasaan mawon saniki saged dituku kali duit. Pengen dadi presiden niku iso dituku kali duit. Pengen dadi DPR niku duit. Nek DPR pusat niku terus 40 miliar, Pak. Regane niku. Jadi saniki niku sing berkuasa niku uang. Uang itu berkuasa. Maka kalau umat Islam pengen menang, kudu sugih. Niku kudu sugih, Pak. Nek ra sugih awak dhewe niki mangke dimbek-mbek terus niki. Kudu sugih, kudu kuwasa. Ya Pak, ya, setuju mboten? Ya presidennya wong sedayu ngoten setuju mboten? Ah gitu. Sing dadi presiden kudu wong Islam, DPR wong Islam, ekonomi ya dipegang umat Islam. Nah, sekarang terakhir Bapak Ibu, kula inget pesanipun Pak Nasir almarhum Ketua Dewan Dakwah ya, kula nanti dipun kirim ke Sumatera rumiyin. Untuk membangun kekuatan umat Islam itu ada 3 pusat. Ada 3 pusat yang bisa dijadikan untuk membangun kekuatan itu. 1 masjid. Dalam rangka untuk pembinaan SDM. Masjid. Lalu yang kedua itu pondok pesantren. Lalu yang ketiga itu kampus. Jadi untuk membangun SDM umat Islam, 3 pusat kekuatan ini. Masjid menikah untuk membina umat ini. Yang kedua pondok sudah punya. Nah, nanti suatu saat kita punya perguruan tinggi. Menikah pesenipun Pak Nasir debatan pulau panjenengan sami. Jadi Bapak Ibu kesimpulanipun jenenge wong menang kuwi ya menang kanggo awake, kanggo keluargane, ya kanggo umat. Perjuangan kita sekarang adalah itu. Yang pada akhirnya nanti kita masuk surga. Masuk surga itu ya nanti kita masuk surga, keluarga masuk surga, umat juga masuk surga. Kan remen-remen ngene, wong sak sedaya mlebu swarga kabeh. Remen apa mboten? Dan kalau menurut hadis Nabi tadi kan panasikin ngendika wonten syafaat ya. Termasuk jamaah ini juga bisa saling memberikan syafaat. Jadi nanti kalau di surga Bapak Ibu, jenengan kok mboten roh kula, tolong Ibu nggih jenengan takonaken mangke, ya Allah, pundi niki Munir niki kok mboten enten. Itu bisa nanti memberikan syafaat. Sesama jamaah itu nanti bisa memberikan syafaat. Asalkan ada dasar untuk mendapatkan syafaat. Nah, menikah yang menjadi harapan kita. Kita menang di dunia, juga menang di akhirat nanti. Boleh ngantuk Bapak Ibu, ini sakit kalau aturakan, pas menikah 1 jam kan? Ya, 1 jam tuh ya? Pas menikah. Betul saat jamu-jamu. Makin dari tengah ngantuk. Gini apa badan? Wah, jujur ya, ngantuk kan? Kesimpulanipun wonten kalih sepindah supaya kita menjadi orang yang suci, bersih dari dosa, maka tobatnya harus tenanan. Di antara tobatnya terkait kalian dosa kita dengan sesama manusia. Ya, kita selesaikan. Kalau kita punya kesalahan dematan tiang sanes. Ya, jadi serius kita menikah halal niki. Nomor kali, supados kita menikah saged menang, dan menang yang paling besar itu menang di surga. Maka di dunia ini kita berjuang. Berjuang dalam melawan 6 itu tadi. Untuk kepentingan siapa? Diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat. Musuhnya sama, 6 niku wau. Semua kita kerahkan dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh menika. Mari kita sukses bersama. Bukan hanya sukses diri sendiri, tapi juga keluarga dan seluruh umat menika. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Termasuk kalau mungkin saya dulu pernah hutang, pernah lali mboten kula sauri nggih kula siap nyauri. Yang pernah saya jewer-jewer misalnya ya saya minta maaf. Nggih. Langsung ditutup doa menika.
Terus pilih kita sedaya kemawon menawi sami-sami wonten kesalahan, kita saling memaafkan. Adapun menyangkut kalian harta, menyangkut niku maka saged diselesaikan sasampunipun kita pertemuan pengawasan wonten malam menika. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian pada malam hari ini. Kita bersama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Kita dijadikan sebagai orang-orang yang bersih, suci dari semua kesalahan dan menjadi orang-orang yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mengakui kami telah banyak berbuat zalim atas diri kami. Kami telah banyak berbuat kesalahan terhadap-Mu, ya Allah. Berbuat dosa kepada orang tua kami, berbuat dosa kepada keluarga kami, kepada teman-teman, kepada anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikan rahmat kepada kami, ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni para kiai-kiai kami. Ampuni sanak saudara kami dan anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri, suami, dan seluruh anak cucu kami orang-orang yang dapat menenangkan hati. Mereka orang-orang yang bisa membahagiakan kami dan orang-orang yang soleh dan solehah. Jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba minha min qawlin aw amalin. Ya Allah, berikan kepada kami surga-Mu, ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kami kepada surga-Mu, ya Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Lindungi kami, ya Allah, dari api neraka, dan lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kami masuk ke dalam neraka, baik berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.